Di episode selanjutnya, saat dia mengamati, pohon itu bergetar dan kelompok cahaya muncul di depannya. Cahaya itu menunjukkan pemandangan Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Terjebak dalam ilusi mereka masing-masing. Kemarahan membuncah di hati Xiaoyan. Api surgawi melonjak dari tubuhnya, siap melawan. Tiba-tiba, sebuah kelompok cahaya lain muncul. Di dalam kelompok cahaya, Xiaoyan melihat sosok berpakaian hitam berdiri gagah di depan pohon bodhisattva kuno setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok itu melancarkan serangan dahsyat ke arah pohon. Pohon kuno bodhisattva membalas dengan gelombang energi mengerikan yang mengalir perlahan, membuat langit di sekitarnya runtuh akibat bentrokan yang menakutkan. Xiaoyan terpaku, jantungnya berdegup kencang. Dia tak pernah membayangkan bahwa pohon ini pernah bertarung melawan seorang elit Dodi, makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. Pertempuran dalam cahaya itu berlanjut. Sosok hitam bergerak cepat, namun tiba-tiba sebuah kekuatan destruktif dari luar bidang penglihatan menghantamnya. Tubuh sosok itu hancur berkeping-keping, lenyap tanpa jejak. Serangan itu ternyata berasal dari Dodi lain yang tak kalah kuat. Bersama pohon bodhisattva kuno, mereka berhasil menghancurkan sosok berpakaian hitam itu. Dua Dodi dalam satu pertempuran. Meski hanya gambar, aura mereka membuat jiwa Xiaoyan bergetar hebat. Namun gambar itu belum usai. Dari kehancuran sosok hitam, seberkas udara hitam muncul dan dengan cepat menyusup ke dalam pohon bodhisattva kuno. Aura menyegarkan yang biasanya memancar dari pohon itu berubah menjadi dingin dan kelam. Xiaoyan terkejut, menyadari bahwa aura ini mirip dengan yang ia rasakan di wilayah kuno Westland. Cahaya itu kemudian meredup, berubah menjadi aliran informasi yang masuk ke kepala Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Dengan mata terpejam, Xiaoyan mencerna informasi itu. Dia mulai memahami rahasia di balik pohon bodhisattva kuno. Pohon ini telah ada sejak zaman prasejarah, bertahan selama waktu yang tak terhitung. Namun, meski usianya sangat tua, pohon ini tak pernah membentuk kecerdasan penuh, hanya memiliki insting dasar seperti melindungi diri dan membalas serangan. Gambar yang dilihat Xiaoyan berasal dari masa lampau, saat seorang Dodi yang terluka mencoba merebut roh pohon untuk menyembuhkan dirinya. Namun, dia kalah oleh lawan dan pohon itu sendiri. Meski begitu, pertempuran itu merusak pohon secara parah, menyusutkannya dari 100.000 kaki menjadi hanya 10.000 kaki. Yang lebih mengejutkan, Dodi berpakaian hitam meninggalkan jejak emosi negatif yang menyusup ke dalam pohon saat ia hancur. Selama ribuan tahun, emosi itu merasuki pohon, mengubah sifatnya menjadi gelap dan jahat. Ilusi mengerikan yang menjebak Xiaoyan dan yang lain adalah hasil dari kejahatan ini. Banyak ahli sebelumnya telah tersesat dalam ilusi ini, kehilangan jiwa mereka. Jika benih bodhisattva milik Xiaoyan tidak membangunkan roh asli pohon, dia mungkin tak akan pernah sampai ke tempat ini. Pohon bodhisattva kuno di depan Xiaoyan bergetar lagi, seolah memintanya membantu mengusir roh jahat dari emosi Dodi hitam ini. Xiaoyan ragu, emosi negatif seorang Dodi begitu kuat, bahkan mampu mengubah pohon kuno ini. Dengan kekuatannya yang hanya mencapai bintang ke-9 kelas Douzun, dia merasa tak mampu menghadapinya. Jika ceroboh, dia bisa hancur oleh kekuatan itu. Namun, pohon itu menunjukkan caranya. Sebuah cahaya muncul, memperlihatkan benih bodhisattva yang dimurnikan oleh api hingga menghasilkan aura menyegarkan. Aura itu masuk ke pohon, melemahkan hawa dingin yang menyelimutinya. Xiaoyan melirik benih bodhisattva di tangannya. Ragu apakah benda itu cukup kuat. Dan puluhan titik cahaya hijau melayang di depannya. Xiaoyan terpana. Ada 24 benih bodhisattva, jauh lebih murni daripada yang ia miliki. Meski langka dan berharga di dunia luar, benih-benih ini kini ada di depannya. Dia tergoda untuk mengambilnya, namun akal sehatnya menahannya. Pohon ini, meski tanpa kecerdasan penuh, bisa dengan mudah menghancurkannya. Dengan berat hati, Xiaoyan setuju membantu. Dia memanggil api surgawi berwarna ungu coklat dengan semburat putih, lalu melemparkan benih bodhisattva ke dalamnya. Proses pemurnian itu sulit, menguras energi karena benih itu mengandung kekuatan besar. Setelah 1 jam, benih berubah menjadi cairan jernih, dan setengah jam kemudian menjadi gumpalan udara hijau zamrud yang menyegarkan. Udara itu mengalir ke pohon, membuatnya bergetar. Uap hitam samar keluar dari tubuh pohon, lalu lenyap, menandakan sebagian emosi negatif telah terusir. Xiaoyan menghela nafas lega, namun kelelahan menyerangnya. Dia duduk, menyeka keringat di dahinya. Proses ini jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan, dan Douqi dalam tubuhnya hampir habis. Dia meminta waktu untuk beristirahat. Pohon itu seolah mengerti, membentuk kasur hijau dari cahaya yang memancar dari tubuhnya. Cabang-cabangnya dengan lembut mengangkat Xiaoyan ke kasur itu.
Begitu menyentuhnya, energi murni mengalir deras ke dalam tubuh Xiaoyan, bagaikan air banjir yang tak terbendung. Suara berderak terdengar dari tubuhnya, seolah tulang dan ototnya diperbarui. Douqi yang sebelumnya habis kini pulih sepenuhnya, bahkan terasa lebih padat dan kuat dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan terpukau, energi dari pohon bodhisattva kuno begitu murni, langsung berubah menjadi Douqi tanpa perlu pemurnian. Pohon ini seperti sumber air Douqi yang tak pernah kering. Selama berada di dekatnya, kekhawatiran kehabisan Douqi menjadi tak relevan. Namun, yang lebih menakjubkan adalah kemampuan pohon ini untuk memperluas kapasitas Douqi dalam tubuh. Meski tubuh Xiaoyan memiliki batas penyimpanan Douqi, pohon ini mampu meningkatkan batas tersebut sedikit demi sedikit. Ini berarti kemacetan untuk mencapai kelas Douseng yang dikenal sebagai rintangan besar bisa perlahan menghilang seiring perluasan kapasitas ini. Xiaoyan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas kekuatan luar biasa pohon ini. Pohon bodhisattva kuno bergoyang pelan, mengeluarkan suara gemerisik seolah mendesak Xiaoyan untuk melanjutkan pemurnian benih bodhisattva. Dengan semangat yang membara, Xiaoyan tersenyum. Hadiah dari pohon ini terlalu menggiurkan untuk ditolak. Dia segera memanggil api surgawi, melemparkan benih bodhisattva lain ke dalam nyala api. Douqi dalam tubuhnya terkuras cepat, namun dia tak khawatir. Setiap kali energinya habis, pohon itu mengisinya kembali, bahkan memberikan tambahan Douqi yang lebih kuat. Telapak tangan Xiaoyan berubah bagaikan kuali, dengan api ganas memancarkan panas luar biasa. Benih bodhisattva di dalamnya perlahan meleleh, berubah menjadi gumpalan udara hijau zamrud yang menyegarkan. Udara itu mengalir ke pohon, dan seberkas uap hitam samar keluar, lenyap di udara. Pohon itu bergoyang gembira, seolah merayakan hilangnya sebagian emosi negatif. Energi murni kembali mengalir ke tubuh Xiaoyan, menghidupkan kembali tubuhnya yang lelah. Xiaoyan tertawa, semangatnya kian membara. Tanpa menunggu dorongan dari pohon, dia mengambil benih bodhisattva lain dan melanjutkan pemurnian. Di ruang hijau yang penuh kehidupan ini, waktu seolah tak berlaku. Xiaoyan hanya tahu bahwa pohon ini telah mengisi ulang Douqinya sebanyak 28 kali. Semua benih bodhisattva dari kelompok pertama telah dimurnikan. Namun emosi negatif di pohon belum sepenuhnya hilang. Ketika lusinan benih bodhisattva baru muncul, Xiaoyan tetap tenang. Benda langka yang membuat dunia luar tergila-gila kini terasa biasa baginya setelah memurnikan begitu banyak. Proses ini terus berulang. Xiaoyan mengambil benih, memurnikannya dan mengirimkan udara menyegarkan ke pohon, lalu mengulanginya lagi. Douqi dalam tubuhnya terus bertambah, menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Siklus ini berlangsung entah berapa lama, hingga akhirnya Xiaoyan meraih udara kosong. Semua benih bodhisattva telah habis dimurnikan. Dia menatap pohon bodhisattva kuno dan melihat uap hitam terakhir keluar dari tubuhnya, lalu lenyap. Pohon itu berdengung, memancarkan cahaya hijau menyilaukan yang memperkuat aura kehidupan di sekitarnya. Warna zamrudnya kini lebih cerah, dan hawa dingin yang kelam telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh aura damai dan ilahi. Pohon itu mengulurkan cabangnya, menyentuh kepala Xiaoyan dengan lembut, seolah menunjukkan rasa terima kasih. Xiaoyan tersenyum, membalas dengan menepuk cabang itu. Namun, tiba-tiba kelelahan hebat menyerang jiwanya. Meski pohon telah memulihkan Douqinya, kelelahan mental dari pemurnian tak bisa diatasi dengan mudah. Saat dia rileks, kelelahan itu menguasainya, dan Xiaoyan tertidur dengan kepala menunduk. Pohon bodhisattva kuno berdengung lembut. Cahaya zamrud meletus dari tubuhnya, membentuk tangan-tangan tak terlihat yang menarik tubuh Xiaoyan ke dalam batang pohon. Dia tenggelam ke dalamnya, bagaikan patung yang duduk diam di pusat pohon. Saat itu, pohon mengayunkan cabang-cabangnya, menciptakan riak yang merobek ruang. Dari celah-celah itu, muncul sosok-sosok yang tampak panik, termasuk kelompok Sun Er, Hun Yu, dan lainnya yang sebelumnya terjebak bersama Xiaoyan. Wajah mereka penuh ketakutan, masih dihantui ilusi yang mereka alami. Mereka baru menyadari bahwa semua itu bukan nyata. Bahkan Sun Er dan Hun Yu yang kuat tak bisa menyembunyikan kengerian mereka. Ilusi itu begitu nyata, dan tanpa perubahan mendadak ini, mereka mungkin akan terperangkap selamanya. Perlahan, mereka menenangkan diri dan mulai mengamati ruang hijau yang penuh kehidupan ini. Pandangan mereka tertuju pada pohon bodhisattva kuno di tengah, dan rasa takut kembali muncul karena pengalaman ilusi sebelumnya. Tiba-tiba, Sun Er melihat sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya memucat saat dia mengenali Xiaoyan. Orang-orang lain juga memperhatikan hal yang sama, dan ekspresi mereka berubah. Kucing yang dengan cepat menahan Sun Er yang hendak bertindak gegabah, mengingatkannya bahwa ini mungkin kesempatan besar bagi Xiaoyan. Sun Er menenangkan diri, mengingat catatan kuno tentang 3 harta karun pohon bodhisattva kuno.
hati bodhisattva, benih bodhisattva, dan pemahaman sifat dunia melalui pohon itu sendiri. Dua harta pertama adalah benda nyata, namun yang ketiga lebih misterius. Pohon ini dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Konon mampu membawa seseorang melalui 100 reinkarnasi. Mereka yang mengalaminya dikabarkan bisa mencapai kelas Dodi, tingkat tertinggi yang hanya ada dalam legenda. Meski hanya rumor, legenda ini telah membuat banyak ahli tergila-gila. Dan kini, Xiaoyan sepertinya tengah menjalani kesempatan langka itu di dalam pohon. Di ruang yang dipenuhi kehidupan, semua mata tertuju pada Xiaoyan yang tengah dipeluk oleh pohon bodhisattva kuno. Tatapan mereka penuh dengan rasa iri. Semua orang di tempat ini tahu tentang 3 harta karun bodhisattva, dan meditasi di bawah pohon kuno ini adalah yang paling misterius. Meski tampak samar, potensinya begitu besar hingga membuat siapapun tergila-gila. Jiu Feng menatapnya dengan wajah suram. Kecemburuan membakar hatinya. Dia tak bisa menerima bahwa Xiaoyan, seseorang yang tidak disukainya, mendapatkan kesempatan ini. Di sampingnya, Hunyu menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum tipis. Jari-jarinya bergesekan, menunjukkan gejolak batinnya. Tak ada yang bisa tetap tenang di depan peluang mencapai kelas Dodi. Di dalam hati Hunyu, penyesalan muncul. Seandainya dia memanggil para ahli klan Hun dengan token giok spasial saat di luar, dia mungkin bisa mencegah Xiaoyan mencapai posisi ini. Namun, kini terlambat. Ruang itu adalah alam ciptaan. Tak memungkinkan celah spasial tercipta. Dia tak bisa memanggil bantuan. Tiba-tiba, pandangannya bertemu dengan Jiu Feng. Keduanya saling menatap, dan kilas dingin di mata mereka menunjukkan niat yang sama. Dengan gerakan cepat, mereka berubah menjadi bayangan hitam, melesat menuju pohon bodhisattva kuno. Doki di tubuh mereka mengalir deras, dan mereka menghantam pohon itu dengan keras, berniat membangunkan Xiaoyan dari tidurnya. Kelompok Sun Er segera menyadari niat mereka. Wajah mereka memucat. Sun Er membentuk 2 sidik jari emas yang melesat cepat menuju Hunyu dan Jiu Feng. Namun, keduanya mengabaikan serangan itu. Fokus pada tujuan mereka. Telapak tangan mereka mendarat di pohon. Tetapi sebelum senyum kemenangan muncul, kekuatan mengerikan melonjak dari pohon. Pertahanan Doki mereka runtuh seketika. Tubuh mereka terpental seperti layang-layang putus, memuntahkan darah di udara. Semua orang terpana melihat betapa mudahnya pohon itu menghancurkan mereka. Sun Er menatap Xiaoyan dengan cemas, lalu menghela nafas lega saat melihat dia tetap tak terganggu. Matanya yang dingin beralih ke Hunyu dan Jiu Feng. Api emas berkobar di dalamnya. Para ahli dari klan Hun dan suku Ponik Iblis Langit buru-buru mengelilingi keduanya, bersiap menghadapi pertempuran. Namun, Gu Qingyang menahan Sun Er, mengingatkannya bahwa pertarungan besar bisa mengacaukannya dan membangunkan Xiaoyan. Dengan berat hati, Sun Er menenangkan diri, menarik pandangannya dari musuh. Hunyu dan Jiu Feng, setelah menghapus darah dari mulut mereka, menatap Xiaoyan dengan wajah gelap. Mereka sadar bahwa kekuatan pohon telah melindunginya. Meski cemburu, mereka tak berdaya. Pohon itu terlalu kuat, bahkan serangan gabungan mereka tak mampu menggoresnya. Suasana menjadi tegang, dengan 2 kubu yang saling bermusuhan. Kelompok lain, yang tak termasuk dalam 3 faksi, memilih menjaga jarak, tak berani ikut campur. Ruang ini sulit ditinggalkan. Sun Er dan Gu Qingyang mencoba merobek celah spasial, tetapi ruang itu terlalu kokoh. Bahkan kekuatan penuh mereka tak menghasilkan riak sekecil apapun. Mereka hanya bisa menunggu Xiaoyan bangun. Meski membosankan, kekuatan hidup yang kental di tempat ini bermanfaat. Energi di sini mampu menyembuhkan luka, bahkan yang tersembunyi di dalam tubuh. Semua orang mulai berlatih, memanfaatkan energi ini untuk memperkuat diri sambil menunggu. Kelompok Sun Er tetap waspada, mengawasi Hunyu dan kawan-kawannya. Untungnya, setelah merasakan kekuatan pohon, Hunyu dan Jiu Feng tak berani bertindak gegabah lagi. Sebulan berlalu dalam keheningan yang membosankan. Pohon bodhisattva kuno tak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Dan Xiaoyan tetap diam seperti patung. Auranya lenyap dari indera semua orang. Kadang-kadang, kelompok Sun Er merasa panik, tapi mereka menahan diri, percaya bahwa Xiaoyan sedang menjalani proses penting. Namun, setelah 7 hari lagi berlalu, beberapa orang mulai kehilangan kesabaran. Kegelisahan membuat mata mereka memerah, dan beberapa bahkan bersiap menyerang pohon itu. Tepat saat ketegangan memuncak, sosok Xiaoyan di dalam pohon bergetar. Di depan tatapan kaget semua orang, matanya yang telah tertutup selama sebulan perlahan terbuka, menandakan kebangkitannya. Ruang yang dipenuhi kehidupan itu bergetar saat Xiaoyan, yang terbungkus dalam pohon bodhisattva kuno, perlahan membuka matanya. Sepasang mata hitam pekatnya memancarkan aura tua.
seolah telah menyaksikan segala hal di dunia. Tatapan itu begitu dalam, membuat jiwa siapapun yang menatapnya terasa aneh. Kelompok Hunyu merasakan ketidaknyamanan, seolah jiwa mereka terbaca. Sementara itu, mata Sun-er bersinar penuh kegembiraan saat melihat Xiaoyan bangun. Semua orang terdiam, menatap Xiaoyan yang masih dipeluk pohon kuno. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada seseorang setelah bermeditasi di bawah pohon bodhisattva kuno. Karena informasi itu hanya ada dalam teks kuno. Xiaoyan sendiri tampak linglung. Matanya perlahan menyapu sekeliling hingga berhenti pada kelompok Sun-er. Sorot matanya yang penuh pengalaman mulai menunjukkan kilasan kehangatan yang familiar. Tiba-tiba, Xiaoyan menghembuskan uap hijau zamrud dari mulutnya. Ekspresi tua di matanya memudar, tersimpan jauh di dalam jiwanya. Dia bangkit dari pohon, melangkah keluar dengan lembut. Saat tubuhnya menyentuh permukaan pohon, riak muncul, dan dia meluncur keluar seolah pohon itu cair. Dengan santai, dia meregangkan tubuh, lalu tertawa ringan. Suaranya kembali seperti dulu, membuat kelompok Sun-er menghela nafas lega. Sun-er segera mendekat, memandang Xiaoyan dengan penuh perhatian. Meski Xiaoyan mengangguk dan tersenyum, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Matanya menyimpan kedalaman yang tak terucapkan. Di mata orang lain, dia hanya menghabiskan sebulan di dalam pohon. Namun, bagi Xiaoyan, jiwanya telah menjalani 100 reinkarnasi. Dia mengalami kehidupan dan kematian berulang kali. Sebuah ujian yang begitu berat, sebanding dengan melawan doseng sungguhan. Dengan tekad kuat, dia berhasil melewatinya dan kembali sebagai dirinya sendiri. Xiaoyan menoleh ke pohon bodhisattva kuno, menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih. Pohon itu bergoyang pelan, mengeluarkan suara gemerisik seolah membalas dengan gembira. Semua orang terkagum, menyadari bahwa pohon ini memiliki kecerdasan. Gu Qingyang mendekat, mencoba merasakan aura Xiaoyan, namun terkejut karena tak bisa mendeteksinya. Dia bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah mencapai kelas Banseng. Tetapi Xiaoyan menggeleng, dia belum mencapai Banseng, hanya berada di puncak perubahan ke-9 Douzun. Namun, pencapaian ini luar biasa. Dalam sebulan atau 100 tahun baginya, dia telah memadatkan doukinya hingga mencapai puncak sejati kelas Douzun. Proses ini lambat dan hati-hati, karena Xiaoyan tak ingin kekuatannya melonjak tanpa kendali, demi menjaga potensi masa depannya. Saat Xiaoyan menoleh ke Hunyu dan Jiu Feng, mereka langsung waspada, mengedarkan douki dengan tatapan dingin. Xiaoyan hanya tersenyum kecil, penuh percaya diri. Jika dulu dia takut pada mereka, kini dia yakin bisa mengalahkan keduanya dengan mudah. Kekuatan baru dalam tubuhnya memberinya keyakinan itu. Hunyu dan Jiu Feng merasakan ancaman dari tatapannya. Wajah Hunyu memucat, dan Jiu Feng menatap dengan ekspresi muram, menyesali mengapa tak menghabisi Xiaoyan sejak awal. Tiba-tiba, pohon bodhisattva kuno memancarkan cahaya hijau zamrud. Puluhan titik cahaya muncul, melayang di udara seperti bunga yang disebar. Semua orang terpana. Itu adalah benih bodhisattva, benda langka yang membuat dunia luar tergila-gila. Mata banyak orang memerah, dan douki mereka melonjak saat mereka berusaha merebut benih-benih itu. Namun, Xiaoyan hanya menggerakkan tangan, dan semua benih melesat ke arahnya, menghindari tangan orang lain. Dengan santai, dia menangkap semuanya. Xiaoyan tersenyum ke pohon sebagai tanda terima kasih atas hadiah itu. Lalu dia menjentikan jari, mengirimkan beberapa benih bodhisattva ke Sun-er, Cailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya. Mereka menerima benih itu dengan mata berbinar, menunjukkan rasa terima kasih. Xiaoyan juga membagikan beberapa benih ke ahli netral, yang dengan cepat mengambilnya dan mundur, tak ingin terlibat dalam konflik. Sementara itu, Hunyu dan Jiu Feng menatap dengan wajah gelap. Kemarahan Jiu Feng memuncak, dan niat membunuh memenuhi matanya, siap meledak. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 168. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.